حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin, jamaah semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat, fadilah dan ampunan untuk kita semuanya karena kemampuan kerja kita kecil. Neraka terlalu mengerikan, surga terlalu mahal. Kita nggak mungkin mampu menempuh, mendapatkan, membeli tiketnya. Maka semata rahmat Allah, fadilah dan ampunannya, kerja kita semoga dirahmati, diberi fadilah dan diampuni. Itulah akhirnya orang akan menjadi penduduk surga. Ayol hadirun, fitrah manusia pengen kaya. Semisal ditanya, pengen sugih apa melarat? Tentunya jawabnya, pengen kaya. Memang Allah zat yang maha kaya.
memang Allah akan menjadikan orang beriman dijadikan pewaris. Sementara kekayaan Allah luar biasa. Hadis Sahih menceritakan andaikan jinnya, manusianya, awal sampai akhir di waktu yang sama, tempat yang sama, minta, semuanya diberi. Harta kekayaan Allah tidak akan berkurang kecuali seperti berkurangnya lautan ketika diceburi sepotong jarum. Air yang nempel pada jarum itulah yang digunakan untuk melayani semua butuh manusia. Surga tidak bisa dihitung. Mata belum memandang, telinga belum mendengar, otak belum bisa membayangkan, bikin alat tulis gak bakalan bisa. Kaya, mukmin akan dijadikan pewaris. Makanya apabila ada orang itu pengen kaya, ya mestinya begitu. Ayo hadirun, umat ini ujiannya kaya. Fitnatu umati al-mal. Fitnah umatku itu adalah harta. Yang Nabi SAW telah memintakan kepada Allah supaya umat ini tidak hancur gara-gara miskin. Wa ini sa'altu Rabbi li ummati alla yuhlika bi sanatin amatin, rawahu Muslim. Saya telah minta kepada Allah Rabbku semoga umat ini tidak hancur gara-gara paceklik yang merata. Allah menjawab iya. Amat sangat melimpah umat ini kekayaannya. Memang ujiannya itu adalah ujian kekayaan. Sehingga klop maunya kaya dan telah dimintakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya umat ini tidak hancur gara-gara mengalami tahun paceklik, berarti kaya raya. Tetapi buat orang yang paham dunia bukan tempat untuk bernikmat-nikmat, tapi akhiratnya. Dunia itu sebagai tempat ujian. Makanya walaupun telah dimintakan supaya kaya dan memang dijamin akan kaya, tapi jangan sampai terpedaya oleh kekayaan, maka beliau mewaspadakan kepada umat. Imam Bukhari meriwayatkan, mal faqru aksha alaikum walakin ma aksha alaikum antuk satolakumud dunya watunafisu kama tanafasu fatuhlikukum kama ahlakat hum. Yang ku khawatirkan menimpa kepada kalian bukannya fakir, butuh ning randuwi kerja gak iso sehingga serba berkekurangan, bukan itu yang ku khawatirkan, tetapi akan dibentangkan dunia pada kalian. Bahkan akan tiba saatnya sungai Furat akan mengeluarkan batangan-batangan emas. Bukan biji emas, tapi batangan-batangan emas. Akhirnya, karena kamu gak kuat delawat menghadapi ujian, kamu akhirnya lomba. Bukan lomba untuk cari akhirat, tapi lomba untuk kekayaan dunia. Sebagaimana orang dulu juga begitu. Akhirnya harta menghancurkan kamu. Sebagaimana orang dulu juga dihancurkan oleh harta. Maka untuk itu jadikan pelajaran. Dan tipe orang yang belum terbimbing, orang jahil, atau juga tipe para penyembah akal, para filosofis, ahli filsafat yang semata menggunakan akal, atau kelompok dahriyah yang menjadi penyembah massa, katanya hidup di dunia saja, nggak ada hidup, nggak ada
yang menyebabkan rusak kecuali hanya semata masa sehingga Allah SWT ditiadakan. Maka kepada orang yang demikian mendapatkan kecelakaan yang Allah menjelaskan wailul likulli humazatil lumazah. Celaka, pengumpat, pencela. Siapa? Alladzi jama'a malan wa'adata, hidupnya hanya untuk ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka hartanya akan membuat kekal. Orang yang punya tipe demikian kenali, hindari. Kenapa? Celaka. Maka umat ini ketika diuji banyak harta, maka beliau mewaspadakan. Jangan sampai terbawa. Tapi cari sebab bagaimana kamu layak menjadi pewaris surga Allah Ta'ala. Maka dunia tempat berkarya bukan untuk mengumpulkan dan membanggakan. Disitulah kita membutuhkan arahan. Apa yang mesti kita kerjakan? Pertama, jadilah hamba Allah yang menghamba kepada Allah. Hasil penghambaan terbesar memandang Allah di surga. Maka tauhidkan Allah, Allah saja yang diibadahi, cara Allah saja yang dipakai, rahmat Allah saja yang hendak digapai. Langkah pertama. Jadi Abdullah, orang yang betul-betul menghamba kepada Allah, bukan abdud dinar, bukan abdud dirham, bukan abdud khamilah, penghamba dinar, penghamba dirham, penghamba kain indah. Bukan, tetapi menghamba kepada Allah. Cara sukses yang pertama. Kemudian yang kedua, bekerja keraslah dunia untuk digenggam. Dan Nabi SAW memberi contoh kepada kita semuanya, telah bekerja keras, dunia berada pada genggamannya. Dengan cara dakwah, diawali dengan ilmu. Siapa yang menyambut dakwah, menyambut ilmu, maka akan makmur. Siapa yang tidak, akan terampas. 13 tahun di Mekah mereka mengusir. 10 tahun terakhir ternyata telah mendapatkan hasil. Perang Badar menang, ghanimah sudah besar. Perang Uhud draw, tapi dapat pelajaran besar. Dengan umrah Hudaybiyah, musyrik dibungkam. 7 Hijriah, Yahudi sudah ditaklukkan. Gak pernah kaum muslimin kaya mendapatkan ghanimah sebanyak penaklukan Khaybar. Amat sangat kaya raya. Tahun 8 Hijriah, Mekah ditaklukkan. 10 Hijriah, sempurna agama ini. Itulah Nabi bekerja keras menguasai dunia, rewangi perang. Ini membimbing kepada kita. Jadilah pekerja keras. Memang diperintahkan, fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Supaya kamu bertebaran di bumi mencari rezeki. Apalagi pagi hari rezeki itu dibuka. Yang doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Maka pagi bukan waktunya tidur, tetapi waktu menyambut berkah. Itu Nabi SAW memberi contoh kepada kita sebagai pekerja keras. Tetapi kerja kerasnya bukan untuk dikumpul-kumpulkan dan dihitung. Tetapi ketika sudah berkumpul, diputar. Sehingga Nabi ketika memutar harta itu hanya 3 hari habis.
Begitu Allah menjelaskan, kaila yakuna dulatan bainal agniya minkum, supaya harta itu tidak berputar hanya pada orang kaya dari kamu saja, numpuk-numpuk ratusan triliun, numpuk-numpuk, nggak terputar, nggak terpakai. Ternyata Nabi memutarnya, nggak boleh harta itu mandek. Bagaimana cara beliau memutar harta? Pertama dengan doa. Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wahsuni ma'al zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin. Matikan saya sebagai orang miskin. Kelak kumpulkan saya sebagai orang miskin. Itu Nabi sing sugih ndongane begitu. Bukan Nabi itu minta kiri, tetapi itu merupakan cara untuk mengelola harta supaya bisa berputar. Artinya minta miskin apa? Artinya adalah beri saya kemampuan mencukupi butuh duniaku kaya wong miskin titik wae cukup. Andaikan sarapan sego pecel 5.000 cukup itu, walaupun dia punya dana makan 1,5 juta, sak piring 1,5 juta. Tapi andaikan 5.000 cukup, ambil yang 5.000, sisanya sedekah. Itu makna jadikan sebagai orang miskin. Artinya cara mencukupi butuhku seperti orang miskin, titik wae cukup. Ada kelebihan, bagi habis. Ini harta berputar. Maka ketika mendapatkan semisal ghanimah, hasil kerja keras, dihitung butuh diri sekian waktu berapa. Misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Tinggal penghasilannya, masukannya itu berapa waktu sekali. Andaikan masukannya itu seminggu sekali, berapa butuh seorang seminggu diri keluarganya. Dicukupi semuanya, ketika ada sisa, habis. Nggak ada yang mandek. Baitul mal kosong. Nanti akan datang lagi. Ini cara memutar harta sehingga nggak ada yang mandek, betul-betul terserap yang dibutuhkan. Ketika ada yang mandek, segera diputar. Ini cara yang dibimbingkan Nabi SAW sehingga nggak ada harta yang bertumpuk. Buat yang menumpuk, maka di sana akan kena zakat, bukan dapat bunga. Bukan 5% tinggal 2,5%, bukan. Tetapi harta yang mandek diambil zakatnya. Nggak ada penambah, tapi pengurangan. Supaya harta itu tidak mandek. Ini sistem yang sangat jelas buat kita semuanya. Walaupun nabung boleh, mandek itu boleh. Tetapi risikonya begitu. Ujung-ujungnya tetap berputar, walaupun kurang maksimal. Maka contoh yang maksimal ialah tidak sampai 3 hari harta di rumah Nabi habis. Betul-betul berputar. Dana melimpah. Orang berusaha butuh dana. Sudah nyampar nyandung. Nggak akan utang-utang ke sana kemari. Sudah cukup mandiri. Dan bangsa bilang nggak punya hutang, bahkan bisa memberi. Ini bangsa yang maju. Islam membimbing yang luar biasa. Bukan bangsa yang dicekik oleh hutang. Dan dikendalikan oleh orang. Tapi bangsa yang mandiri, yang menghamba kepada Allah, yang menguasai manusia dengan sedekah yang diberikannya. Maka daripada itu, solusi di atas itulah yang kita kerjakan. Dan kita nggak akan khawatir. Karena sistem yang Allah pakai itulah sistem yang memakmurkan. Dan Nabi menggunakan sistem kayak begitu, ternyata tidak pernah kekurangan harta. Padahal bagi habis. Nanti akan datang lagi, bagi habis. Datang lagi, bagi habis. Datang lagi. Dan orang tidak akan pernah mati kecuali jatahnya habis. Kalau belum waktunya habis, walaupun dihabiskan, akan datang lagi. Pegang prinsip ini. Bila prinsip ini dipegang oleh orang yang memegang negara, ngerti sistem, ini akan membuat kemakmuran yang luar biasa. Pesan Nabi SAW, ma naqasa malun min shadaqah. Rawahu Muslim.
harta tidak akan kurang karena sedekah. Kenapa? Karena akan dilipatkan 10 kali sampai 700 kali sampai kelipatan yang nggak bisa dihitung. Alam pun juga akan dibikin makmur. Langit mengucurkan berkahnya, bumi akan menyemburkan berkahnya. Dengan memperbanyak istighfar jauh dari dosa-dosa, dikucurkan hujan, ditumbuhkan kebun-kebun, dilancarkan pengairan, melimpah harta dan makmurlah anak turunnya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andaikan di suatu negeri mereka iman, mereka takwa, akan dibuka berkah yang ngucur dari langit nyumber dari bumi. Dan itu juga janji Allah Subhanahu wa taala, wa ma anfaqtum fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kamu infakkan Allah pasti memberi ganti. Lihat negeri yang sudah menjadi orang yang dermawan. Negeri ilmu, negeri tauhid. Negeri yang tegak sholatnya, negeri yang bisa birrul walidain anak-anaknya. Negeri yang orang-orangnya dermawan. Ternyata gersang yang super gersang, tapi kenyataannya rezeki lebih mudah diambil daripada kita yang kebanjiran. Mereka mengambil rezeki semudah kita ngambil banyu di sungai. Kita ngambil banyu hanya banyu. Mereka ngambil rezeki kayak banyu, rezeki yang sangat mahal. Itu ada bukti nyata. Tinggal kita punya ilmu enggak? Punya akidah enggak? Punya prinsip enggak? Punya iman apa enggak? Islam telah menjelaskan semuanya. Itulah ujian rezeki ketika kita bisa mengelola dengan baik. Nanti akan terwujud apa yang orang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Allah memberikan hasanah kepada kita dunia akhirat dan dijauhkan dari neraka, tidak terbakar oleh harta-harta kita semuanya. Barakallahu bil ayati wa hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wastaghfiruh innallaha wal ghafurur rahim.